Soto Betawi. Siapa yang bisa menahan godaan kuliner yang satu ini? Potongan jeroan sapi dari usus, babat, ataupun tulang muda yang disiram dengan kuah santan gurih. Sungguh sangat menggoda. Tapi tahukah Anda, jauh sebelum daging sapi menguasai ibu kota, masyarakat Betawi punya tradisi menyantap daging kerbau. Tradisi yang kini sudah mulai pudar oleh zaman. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Mulai populer di era 70-an, kuliner yang satu ini punya banyak budaya yang terangkum dalam semangkok soto Betawi. Beberapa catatan menyebut rempah dalam soto dipengaruhi oleh rasa dari India. Sementara tulisan yang lain menyebut kedatangan etnis Tionghoa lah yang banyak berpengaruh pada isian soto ini. Penyebutan soto sendiri diyakini berasal dari nama makanan Hokkien, chowdo, jauto, atau chautu yang artinya jeroan berempah. Sejarahnya memang benar ya, jadi dulu itu banyak orang-orang Cina yang datang ke Nusantara, salah satunya ke Jakarta, ke Betawi gitu. Yang kemudian dari situ secara perjalanannya, kemudian di Jakarta juga sudah ada orang-orang Belanda gitu. Lalu dari situ ada clash lah, ada perselisihan antara orang-orang pendatang itu sama Belanda, yang kemudian pendatang dari Cina itu menyatu, berakulturasi sama orang-orang Betawi, sehingga akulturasi itu menyambungkan dari hal-hal budaya-budaya mereka sama budaya Betawi, sehingga salah satunya adalah akulturasi terhadap kulinernya, makanannya gitu. Nah, dari situlah muncullah yang namanya soto itu, yang pada akhirnya namanya soto Betawi. Salah seorang yang turut mempopulerkan dan menggunakan kata soto Betawi ialah Lee Bunpo. Dulu ia memiliki usaha soto Betawi di kawasan THR Lokasari atau Princeton Park. Sejak saat itu, penjual soto Betawi mulai bermunculan. Penyebutan soto Betawi pun sangatlah sederhana dan mudah diingat. Ya, dari situ dia kan tutup tahun 1991. Itu warung dia yang disebut soto Betawi itu. Karena tutup kemudian, dan itu dikenalkan oleh warga Betawi, sehingga penerusnya orang-orang yang berbisnis kuliner soto Betawi ini, ya mereka melanjutkan dengan nama itu. Konon, masyarakat dulu yang tak mampu membeli daging sapi akhirnya mengganti isian soto dengan jeroan. Kalau dulu itu kan makanan itu kan ada kelas-kelasnya dulu ya. Jadi pada saat zamannya itu pasti ada kelas yang orang bangsawan pakainya daging yang kelasnya 1. Untuk orang pribumi yang dagingnya juga kelasnya 2 gitu. Kemudian ada juga yang sifatnya bahan-bahan dari daging yang mereka nggak makan dari kelas-kelas yang atas tadi. Makanya soto ini bahan bakunya adalah daging, kemudian ada jeroan, ada lidah dan macam-macam yang secara konsumsinya tidak dipakai oleh orang-orang yang level atas. Memang menyantap daging adalah keistimewaan yang hanya dilakukan oleh masyarakat Betawi lampau pada momen tertentu. Sebelum mengenal soto daging sapi, masyarakat Betawi sebenarnya lebih akrab dengan daging kerbau. Dalam sebuah tradisi yang disebut andilan, seekor kerbau dipotong setelah dirawat dan dibeli secara gotong royong. Tradisi yang sudah langka ini dulu rutin diadakan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kerbau dipilih karena dekat dengan budaya Betawi yang agraris. Apalagi sebelum impor besar-besaran sapi India oleh pihak kolonial pada awal abad 19, populasi kerbau di Pulau Jawa 3 kali lipat lebih banyak daripada sapi. Seiring perkembangan zaman, kerbau rawa dan persawahan mulai menghilang dari Jakarta. Begitu juga dengan andilan.
Sebagai pengganti kerbau, kini soto Betawi sudah sangat mudah ditemukan. Di warung tenda pinggir jalan sampai restoran. Penikmatnya pun nyaris dari semua kalangan. Salah satu keunikan soto Betawi ialah dari kuahnya, menggunakan campuran kuah santan dan susu sehingga rasanya dianggap lebih gurih. Melimpahnya susu akibat berkembangnya peternakan sapi di ibu kota di era 50-an. Meski masih banyak beberapa rumah makan yang murni hanya menggunakan santan saja. Perjalanannya memang awalnya dia santan aja. Yang dari daerah Kuningan di Jakarta itu kan banyak produksi susu sapi. Yang waktu itu kan memang booming dan banyak sekali gitu kan. Mencoba untuk dirasakan, kemudian ini karena ada kelebihan produksi dari susu yang mereka coba itu, ternyata itu sesuatu dari sampai sekarang ya, percampuran antara santan sama susu. Berbeda dengan soto daerah lain yang hanya direbus, beberapa elemen jeroan pada soto Betawi biasanya akan digoreng lebih dulu sebelum dipotong-potong dan disajikan. Digoreng maksudnya apa? Supaya awet. Kalau ada orang yang pesen baru itu dipotong-potong dari gorengan-gorengan yang tadi itu. Ada yang langsung direbus, itu kan varian-varian kreativitas pelaku bisnis itu sendiri, dan itu menunjukkan kekhasan masing-masingnya. Salah satu soto Betawi legendaris di Jakarta tentu soto Betawi Nikmat. Telah menjual racikan turun-temurun selama 71 tahun, rumah makan ini tak pernah sepi dari pengunjung. Terletak di pertigaan terminal Kampung Melayu, Yusuf, sang pemilik menyebut resep warisan tersebut memang pemberian dari seorang etnis Tionghoa yang merupakan teman dari neneknya sekaligus pelopor warung makan ini. Dari nol ya, dari orang Chinese yang ngasih resep. Nggak ada perubahan, resep kita dari dulu seperti ini aja, nggak ada perubahan sama sekali ya. Dalam sehari, rumah makan ini bisa menghabiskan sampai 35 kg daging dan jeroan. Tak perlu topping yang bermacam-macam, potongan daging dan jeroan disiram dengan kuah santan berempah ini memang sungguh menggoda selera. Soto Betawi Nikmat juga menjadi salah satu warung yang tidak menggunakan susu dalam kuahnya. Kalau kita kuahnya pakai santan, nggak pakai susu ya. Kita juga nggak pakai tomat, kita nggak pakai kentang. Karena kalau soto pakai tomat, pakai kentang itu ngurangin isi. Ada daging, ada tulang muda, ada kikil, ada paru, babat, usus, kandung lamur. Atau kalau orang maunya campur-campur bisa campur-campur. Sesuai selera. Dia maunya paru aja bisa. Kalau di sini paling laku paru, daging, kikil. Biar lebih rasanya biar lebih nyatu gitu ya. Kan kita direbus juga udah dikasih bumbu. Rebus dikasih bumbu, digoreng udah dikasih bumbu juga. Terus dihidangin kita kasih bumbu lagi. Jadi biar lebih meresap.